Salam sehat semuanya. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita, yaitu masih seputar pembelajaran vektor. Yang kita bahas kali ini yaitu perbandingan vektor. Kita lihat perbandingan vektor itu, misalkan dalam suatu koordinat ruang, titik P itu membagi ruas garis AB di dalam dengan perbandingan M banding N. Nah, misalnya ini ada titik A, ada titik B. Di antara titik A dan B ada titik P. Sehingga kalau kita peroleh ini, AP banding PB itu sama saja dengan M banding N. Jadi ini AP banding PB sama dengan M banding N. Seperti ini, AP banding PB sama dengan M banding N. Titik P itu membagi ruas garis AB di dalam. Artinya titik P itu berada di antara titik A dan B. Sehingga dikatakan titik P membagi ruas garis AB di dalam. Jadi ini AP banding PB. Jika titik P membagi ruas garis AB di luar dengan perbandingan M banding N, berarti titik P itu perpanjangan dari ruas garis AB. Jadi ini titik P perpanjangan dari ruas garis AB. Sehingga ini AP banding BP sama dengan M banding N. Jadi ke AP baru ke B lagi. Maka diperoleh AP banding PB sama dengan M banding negatif N. Karena AP-nya ke kanan baru PB-nya ke kiri. Berarti AP banding PB, jadi ini AP banding PB sama dengan M banding negatif N. Artinya di sini titik P itu membagi ruas garis AB di luar. Berarti ini titik P membagi ruas garis AB di luar. Nah, kita lihat misalnya ini ada sumbu koordinat. Yang mendatar sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y. Ini ada vektor OA atau A. Kemudian vektor OB, B. Kemudian ruas garis AB. Kemudian OP, ini ada OP atau vektor P, di mana P itu membagi AB di dalam. Sehingga perbandingannya itu AP banding PB sama dengan M banding N. Jadi ini AP banding PB sama dengan M banding N. Atau AP, vektor AP dibagi dengan vektor PB sama dengan M per N. Vektor AP itu sama saja dengan P kurang A. Kemudian vektor PB adalah B kurang P. Jadi AP P kurang A, PB B kurang P. Nah, sehingga ini vektor P kurang vektor A per vektor B dikurangi vektor P sama dengan M dibagi dengan N. Dikali silang. Kita kali silang menjadi NP, N kali P dikurangi N kali vektor A. Jadi ini N kali vektor P dikurangi N kali vektor A sama dengan M dikali vektor B dikurangi M dikali vektor P. Kemudian NP ditambah MP. Jadi ini MP pindah ke ruas kiri menjadi positif. Jadi NP ditambah MP. Jadi NP ditambah NP sama dengan ini NA ditambah MB. Atau N kali vektor P ditambah M kali vektor P sama dengan N dikali vektor A ditambah M kali vektor B. Atau dalam kurung N ditambah M kali vektor P sama dengan N dikali vektor A ditambah M kali vektor B. Atau P sama dengan N kali vektor A ditambah M kali vektor B. Jadi N kali vektor A ditambah M kali vektor B dibagi dengan N tambah M. Jadi dibagi dengan N tambah M. Ini artinya titik P itu membagi ruas garis AB di dalam.
Kita perhatikan contoh soal. Diketahui titik A 5,4,1 dan titik B negatif 5,9,11. Tentukan vektor posisi titik P dan koordinat titik P jika titik P itu membagi AB dengan posisi P di dalam AB dengan perbandingan 2:3, P di luar AB dengan perbandingan 4:3. Titik A, B, dan P segaris atau kolinear. Kita mulai dengan P di dalam AB dengan perbandingan 2:3. Berarti ini vektor AP banding PB sama dengan 2:3. Nah, kita lihat lagi rumusnya seperti ini. Jadi dari soal di atas, M-nya 2, N-nya 3. Nah, ini kita perhatikan vektor P adalah N kali A ditambah M kali vektor B per N tambah M. Berarti di atas menjadi 3. Jadi ini vektor P sama dengan 3 dikali vektor A ditambah 2 dikali vektor B dibagi dengan 3 tambah 2. Atau vektor P sama dengan 3 dikali vektor A. Vektor A tadi kan 5, 4, 1. Ditambah 2 dikali vektor B. Vektor B-nya negatif 5, 9, 11. Dibagi dengan 3 ditambah 2. Jadi 3 kali 5, 15. 3 kali 4, 12. 3 kali 1, 3. 2 kali negatif 5, negatif 10. 2 kali 9, 18. 2 kali 11, 22. 3 tambah 2, 5. Vektor P sama dengan 15 ditambah negatif 10 sama dengan 5. 12 ditambah 18, 30. 3 ditambah 22, 5. Masing-masing kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5, 1. 30 dibagi 5, 6. 25 dibagi 5, 5. Sehingga diperoleh vektor posisi titik P adalah, kalau dalam bentuk kolom ya 1, 6, 5. Kalau bentuk basis menjadi vektor P sama dengan I, 1I atau I ditambah 6J ditambah 5K. Dan koordinat titik P adalah 1,6,5. Kemudian titik P membagi AB di luar dengan perbandingan 4:3. Jadi P membagi AB di luar dengan perbandingan 4:3. Berarti kembali kita tulis menjadi AP banding PB sama dengan 4:3. Sesuai dengan rumusnya tadi. Berarti kalau di luar menjadi negatif salah satunya. Berarti ini vektor P sama dengan negatif 3 kali A, berarti ini negatif 3A, vektor A, ditambah 4 kali vektor B, 4 kali vektor B, dibagi dengan negatif 3 ditambah 4. Atau vektor P sama dengan ini, negatif 3A ditambah 4 kali vektor B dibagi dengan negatif 3 ditambah 4. Jadi negatif 3 ditambah 4 adalah 1. Berarti negatif 3A ditambah 4B per 1. Sama dengan negatif 3A ditambah 4B. Maka vektor B sama dengan negatif 3 dikali vektor A. Ini vektor A-nya adalah 5, 4, 1. 5, 4, 1. Ditambah 4 kali vektor B-nya adalah negatif 5, 9, 11. Vektor P sama dengan negatif 3 kali 5 menjadi negatif 15. Jadi negatif 3 kali 5 negatif 15. Negatif 3 kali 4 negatif 12. Negatif 3 kali 1 negatif 3 ditambah
4 kali negatif 5, negatif 20. 4 kali 9, 36. 4 kali 11, 44. Sama dengan negatif 15 ditambah negatif 20, negatif 35. Negatif 12 ditambah 36, 24. Negatif 3, ini negatif 3. Ditambah 44 sama dengan 41. Jadi sama dengan 41. Jadi vektor posisi titik P adalah min 35, 24, 41. Atau kalau kita tulis dalam vektor basis menjadi negatif 35i ditambah 24j ditambah 41k, atau titik P itu adalah negatif 35,24,41. Nah, kita kerjakan contoh-contoh soal dalam bentuk soal pilihan ganda. Diketahui titik A negatif 1,1,4 dan titik B 2,1,-2 dan P pada garis AB dengan perbandingan 4 banding negatif 1. Koordinat titik P adalah, nah, kita kembali ke perbandingannya. Berarti AP banding PB sama dengan 4 banding negatif 1. Atau vektor P sama dengan, berarti negatif 1 kali A, atau negatif A ditambah 4 kali vektor B, 4P per negatif 1 tambah 4, negatif 1 tambah 4. Atau vektor P sama dengan negatif vektor A ditambah 4 kali vektor B dibagi dengan negatif 1 tambah 4, 3. Atau sama dengan, ini dibagi 3, vektor A-nya adalah ini negatif 1, 1, 4, negatif 1, 1, 4. Sini negatif, jadi karena ada negatif di sini, jadi negatif 1, 1, 4 ditambah 4 kali vektor B-nya adalah 2, 1, minus 2, 2, 1, minus 2. Kemudian dibagi dengan 3. Nah, kemudian vektor P sama dengan, jadi negatif 1 menjadi positif 1, negatif 1, kemudian negatif 4. Ditambah 4 kali 2, 8, 4 kali 1, 4, 4 kali negatif 2, negatif 8, dibagi dengan 3. Sama dengan, jadi ini 1 tambah 8, 9, negatif 1 tambah 4, 3, negatif 4 ditambah negatif 8 adalah negatif 12. Nah, semuanya kita bagi dengan 3. Diperoleh 9 dibagi 3, 3, 3 dibagi 3, 1, negatif 12 dibagi 3, negatif 4. Jadi koordinat titik P itu adalah 3,1, minus 4. Jadi jawabannya adalah bagian C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, seperti ini soalnya. Diketahui titik A 6,4,7, titik B 2,-4,3 dan titik P negatif 1,4,2. Titik R terletak pada garis AB sehingga AR banding RB sama dengan 3 banding 1. Panjang vektor PR adalah, nah, kita mulai dengan ini AR banding RB.
Jadi di sini AR banding RB sama dengan 3:1. Jadi itu 3:1. Nah, dari sini R sama dengan 1 kali A atau A, vektor A, ditambah 3 kali vektor B, 3 kali vektor B, dibagi dengan ini 1 tambah 3. Atau vektor R sama dengan ini vektor A ditambah 3 kali vektor B dibagi dengan 4. Atau vektor R sama dengan, kita bagi 4 nanti, vektor A nya adalah 6, 4, 7, 6, 4, 7, ditambah 3 kali vektor B nya adalah 2, negatif 4, 3, 2, negatif 4, 3, dibagi dengan 4. Atau sama dengan, ini bagi 4, di sini 6, 4, 7, ditambah 3 kali 2, 6, 3 kali minus 4, minus 12, 3 kali 3, 9. Nah, diperoleh sini 6 ditambah 6 berarti 12, 4 ditambah negatif 12, negatif 8, 7 ditambah 9, 16, dibagi dengan 4. Jadi sama dengan 12 dibagi 4, 3, minus 8 dibagi 4, minus 2, 16 dibagi 4, 4. Jadi titik R itu adalah 3,-2,4 atau vektor posisi. R adalah 3, minus 2, 4. Di sini pertanyaannya adalah panjang PR. Nah, kita cari vektor PR lagi. Ini vektor PR sama dengan R kurang P. R-nya ini 3, negatif 2, 4. Dikurangi vektor P. Vektor P adalah negatif 1, 4, 2. Negatif 1, 4, 2. Berarti ini sama dengan 3 dikurangi negatif 1. Berarti sama dengan 3 ditambah 1. 4. Negatif 2 dikurangi 4. Menjadi negatif 6. 4 kurang 2, 2. Nah, berarti vektor PR adalah 4, negatif 6, 2. Maka panjang vektor PR, nah kita sudah pelajari panjang vektor, sama dengan akar, ini 4 pangkat 2 itu 16, negatif 6 pangkat 2, 36, 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi ini sama dengan akar 16 tambah 36 ditambah 4 lagi adalah 56. Jadi akar 56 atau akar 4 dikali 14 atau akar 4 adalah 2 akar 14. Jadi panjang PR adalah 2 akar 14. Bagian C. Nah, di sini perlu ada catatan. Ini catatan. Nah, kalau AP banding PB sama dengan 4:3. Berarti ini P sama, jadi P sama dengan ini 3A ditambah 4B dibagi dengan 4 tambah 3, 7. Nah, misalnya lagi, kalau AP banding BP sama dengan 2:5.
Kalau soalnya seperti ini tidak bisa langsung kita tulis seperti ini. P sama dengan 5A ditambah 2B per 7. Tidak bisa seperti itu karena beda letaknya ini. Di sini kan AP banding BP. Berarti kita ubah dulu AP banding PB menjadi AP banding PB sama dengan 2 banding ubah menjadi 2 banding negatif 5. Berarti ini kita sudah bisa tulis ini menjadi vektor P sama dengan negatif 5A ditambah 2B. Ini 2B per negatif 5 ditambah 2 berarti negatif 3. Nah, misalnya lagi AP banding. Jadi ini AP banding BP sama dengan, nah misalnya perbandingan seperti ini, 5 banding negatif 1. Nah, berarti kita ubah lagi ini menjadi AP banding PB sama dengan 5 banding, karena negatif sini menjadi positif 5 banding 1. Jadi ini bisa kita tulis lagi menjadi vektor P sama dengan, karena P mau dicarinya, berarti A, vektor A, 1 kali A ditambah 5 kali vektor B dibagi dengan 5 tambah 1, 6. Atau bisa kita tulis seperti ini di atas sini. Menjadi ini kan AP berarti P kurang A. Jadi ini P kurang A per ini P kurang B. P kurang B sama dengan 5 per min 1. Kali silang tak, berarti menjadi ini bisa 5P. 5P ini dikurangi 5B sama dengan ini berarti negatif P ditambah vektor A. Ini kan 5 kali P, 5P, 5 kali B, 5B. Min 1 kali P, negatif P, min 1 kali A, positif A. Nah, 5P, jadi ini 5P. Ini berarti ditambah P sama dengan ini vektor A, pindah 5B nya menjadi tambah 5 kali vektor B. 5P tambah P menjadi 6P sama dengan vektor A ditambah 5 vektor B. Sehingga vektor P sama dengan ini vektor A ditambah 5 kali vektor B dibagi dengan 6. Demikianlah beberapa materi yang disertai dengan contoh soalnya tentang perbandingan vektor. Perbandingan vektor yang kita pelajari kali ini atau perbandingan vektor di R pangkat 3 atau di ruang dimensi 3 X, Y, Z. Semoga dapat dipahami dengan baik.